Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Aditya Dwi. Saya Dinda Purnamasari. Dan saya Muhsinul Asrori. Di sini kami akan menjelaskan tentang penggunaan nilai dan faktor eigen untuk menentukan prioritas faktor-faktor penentu pemilihan pilot di kantin S4 Universitas Negeri Malang. Kantin S4 sebagai salah satu pusat aktivitas mahasiswa memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan makanan mahasiswa telah melakukan aktivitas yang padat. Namun, pernahkah kita berpikir bagaimana mereka memilih memberi makan di salah satu kios dan dari banyaknya kios yang ada? Dalam hal ini, tentunya ada berbagai faktor penentu yang membuat pembeli ini membeli makanan di kios tersebut. Pada penelitian kali ini, ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep faktor eigen dapat diaplikasikan untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan pemilihan kios kantin S4 berdasarkan preferensi tertentu. Yang kedua, yaitu bagaimana hasil analisis dengan menggunakan faktor eigen dalam menentukan faktor yang paling dominan berpengaruh dalam pengambilan keputusan terkait pemilihan kios di kantin S4. Dan yang terakhir adalah bagaimana hasil rekomendasi pemilihan kios yang bersifat valid dan efektif berdasarkan hasil analisa yang diperoleh menggunakan pendekatan faktor eigen. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, yaitu mengetahui konsep faktor eigen dapat diaplikasikan untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan pemilihan kios kantin S4 berdasarkan preferensi tertentu. Yang kedua, yaitu mengetahui hasil analisis dengan menggunakan faktor eigen dalam menentukan faktor yang paling dominan berpengaruh pada pengambilan keputusan terkait pemilihan kios di kantin S4. Dan tujuan yang terakhir yaitu mengetahui hasil rekomendasi pemilihan kios yang bersifat valid dan efektif berdasarkan analisis yang diperoleh menggunakan pendekatan faktor eigen. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus berkenalan terlebih dahulu tentang faktor eigen. Apa itu faktor eigen? Faktor eigen merupakan faktor kolom sembarang bilangan dan bukan faktor 0 yang ketika dikalikan dengan suatu matriks maka akan menghasilkan faktor baru dengan nilainya adalah kelipatan dari faktor tersebut. Mungkin di sini cukup ambigu penjelasannya. Kita akan masuk ke bagaimana faktor eigen tersebut. Misalkan, jika A adalah matriks N kali N, maka faktor tidak 0x di N disebut faktor eigen dari A. Jika A dikali X sama dengan perkalian suatu skala lambda dengan X, yaitu AX sama dengan lambda X. Skala lambda disebut nilai eigen dari A dan X dinamakan faktor eigen yang berkoresponden dengan lambda. Di sini ada matriks A, B, C, D yang merupakan matriks A, kemudian ada vektor kolom XJ. Ketika dikalikan matriks A, B, C, D, kita sebut saja sebagai matriks A. Ketika dikalikan dengan vektor kolom X, maka akan menghasilkan kelipatan yaitu lambda dari vektor kolom tersebut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan faktor eigen dan nilai eigen sangat beragam, mulai dari facial recognition, penentuan faktor utama yang mendasari suatu hal, bahkan hingga nilai suatu perusahaan. Pada penelitian kali ini, kita menggunakan pendekatan dengan metode Simple Adaptive Weighting atau SAW. Metode Simple Adaptive Weighting atau SAW sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar pada metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari ranting kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut yang berkorespondensi. Langkah-langkah dalam menentukannya adalah yang pertama, menentukan alternatif atau AI. Alternatif adalah pilihan solusi yang akan direkomendasikan ditentukan berdasarkan kebutuhan masalah yang
akan diselesaikan. Langkah yang kedua yaitu menentukan atribut atau CG. Atribut merupakan dasar pengambilan keputusan yang meliputi data nilai yang berkaitan dengan mendukung proses pengambilan keputusan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menentukan bobot preferensi atau W. Bobot ini ditentukan oleh pembuat keputusan berdasarkan tingkat kepentingan masing-masing atribut. Dengan total bobot keseluruhan atribut habis 1. Langkah yang keempat yaitu menentukan tingkat kecocokan atribut. Atribut dikategorikan sebagai benefit atau nilai yang lebih tinggi, lebih baik, atau cost, nilai yang lebih rendah, lebih baik. Langkah yang kelima yaitu membuat matriks keputusan atau H. Matriks ini berasal dari tingkat kecocokan setiap alternatif AI dengan masing-masing atribut TJ. Langkah yang keenam yaitu normalisasi matriks keputusan X, menghitung nilai tingkat kinerja ternormalisasi atau RIJ dari alternatif AI pada atribut benefit atau cost atau CJ dengan menggunakan rumus yaitu RIJ sama dengan XIJ dibagi max J dikali RIJ sama dengan XIJ dibagi max J XIJ. Jika J adalah atribut keuntungan benefit. Kemudian jika J adalah atribut biaya cost, menggunakan rumus FIJ sama dengan min I XIJ dibagi XIJ. Langkah yang ketujuh yaitu membentuk matriks ternormalisasi atau R dari hasil normalisasi RIJ yang selanjutnya membentuk matriks ternormalisasi R. Langkah yang terakhir yaitu menghitung nilai preferensi atau VI. Nilai preferensi akhir VI merupakan penjumlahan dari perkalian elemen garis ternormalisasi dengan bobot preferensi W yang bersesuaian. Nilai VI yang lebih besar mengidentifikasi alternatif yang lebih terpilih. Nah, untuk selanjutnya adalah mengenai dengan pengambilan data. Nah, jadi kami melakukan survei kepada mahasiswa FIPA UM, itu pengumpulan datanya dengan menggunakan kuesioner, menggunakan G-form, dan G-formnya ini targetnya sendiri adalah mahasiswa S1 Departemen Matematika FIPA UM. Untuk model kuesioner yang kami gunakan adalah sebagai berikut. Jadi di dalam kuesioner tersebut itu ada 2 kategori yang kami masukkan, yaitu kategori A dan juga kategori B. Misalnya untuk kategori A ini adalah harga dan kategori B ini adalah kualitas dan rasa. Nah, di sini untuk respondennya itu disuruh milih kira-kira dari pilihan 1 sampai 5 yang ada di dalam kuesionernya tersebut, mereka itu lebih condong yang mana tergantung dengan pendapat masing-masing, yaitu yang pertama kriteria A dan B sama-sama dominan. Yang kedua, kriteria B jelas lebih dominan dibandingkan dengan A. Terus yang ketiga adalah kriteria A jelas lebih dominan dibandingkan dengan kriteria B. Nomor 4 yaitu kriteria A sangat lebih dominan dibandingkan dengan kriteria B. Kemudian yang kelima, kriteria B sangat lebih dominan dibandingkan dengan A. Nah, dari kelima ini kita juga menentukan skornya, yaitu yang nomor 1 itu skornya adalah 1, yang nomor 5 tadi itu skornya juga 5. Kemudian kami dapatkan dari hasil survei, lanjut. Nah, dari hasil surveinya ini ternyata setelah kami perbandingkan diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama, untuk perbandingan antara
Mohon maaf, ini untuk keterangannya, yaitu untuk yang diagram batang warna orange, itu adalah untuk harga, kemudian yang warna hijau itu adalah untuk kualitas dan rasa. Kemudian untuk yang warna biru itu adalah untuk kebersihan tempat. Nah, yang pertama, perbandingan antara kualitas dan rasa dengan harga, ternyata kualitas dan rasa itu lebih unggul 4 kali dari harga. Maka yang pertama ini dominan B dengan bobot 4, artinya dominan kualitas dan rasa dengan bobot 4. Yang kedua, perbandingan antara kualitas dan rasa dengan kebersihan tempat. Ternyata dari sini diperoleh bahwasanya kualitas dan rasa ini lebih dominan dibandingkan dengan kebersihan tempat. Lalu sehingga karena lebih dominan, maka ini dominan kualitas dan rasa dengan bobot sebanyak 7. Lalu untuk data yang ketiga selanjutnya yaitu perbandingan antara harga dan juga kebersihan tempat. Dan dari sini diperoleh bahwasanya harga itu dominan dibandingkan dengan kebersihan tempat dengan bobot sebanyak 7. Selanjutnya, lanjut. Nah, dari sini ada matriks perbandingan skor antar kategori. Dan dari tadi yang diperoleh data sebelumnya kita masukkan ke dalam tabel, yaitu perbandingannya seperti ini. Untuk harga dengan harga itu perbandingannya tentu adalah 1. Kemudian yang ini untuk kolom harga, tadi menurut data yang sudah diperlihatkan, kualitas dan rasa itu unggul 4 kali dari harga, yaitu 4, kemudian harganya kemudian untuk kebersihan dan tempat itu unggul 4 kali dari harga. Nah, selanjutnya untuk kolom kualitas dan rasa, karena tadi kualitas dan rasa itu apa ya? Kualitas dan rasa itu seperempatnya dari harga. Kemudian untuk kualitas dan rasa dengan kualitas dan rasa itu perbandingannya adalah 1. Kemudian kualitas dan rasa dan kebersihan dan tempat itu perbandingannya adalah 1/7. Lalu untuk kolom kebersihan tempat itu perbandingannya dengan harga adalah 1/7. Perbandingan dengan kualitas dan rasa adalah 7 dan kebersihan tempatnya dengan kebersihan tempat itu perbandingannya adalah 1. Oke, selanjutnya. Nah, dari sini kita seragamkan perbandingan-perbandingan yang ada di dalam tabel tadi supaya lebih memudahkan untuk dihitung. Dari sini, kemudian per kolomnya itu kita jumlahkan sehingga diperoleh untuk kolom harga itu jumlahnya ada 9,0, lalu untuk kolom kualitas dan rasa itu jumlahnya adalah 1,39 dan kolom untuk kebersihan tempat jumlahnya adalah 8,14. Selanjutnya, nah dari sini kita menghitung tabel normalisasinya yaitu dengan cara kolom tadi dibagi dengan jumlah kolomnya, yaitu untuk yang baris harga dengan kolom harga, perbandingan antara harga dengan kolom harga itu dibagi dengan jumlah kolomnya tadi, yaitu 1,0 dibagi dengan 9,00. Hasilnya adalah 0,9. 0,11. Untuk yang kedua adalah baris harga dengan kolom kualitas dan rasa diperoleh 0,25 dibagi dengan jumlah kolomnya 1,39 sama dengan 0,18. Untuk baris harga dengan kolom kebersihan tempat diperoleh 0,14 dibagi dengan jumlah kolomnya diperoleh 0,02. Yang keempat adalah baris kualitas dan rasa dengan kolom harga diperoleh 4,00 dibagi dengan jumlah kolomnya tadi diperoleh 0,44.
Nah, yang selanjutnya ini adalah yang kelima itu baris kualitas dan rasa dengan kolom kualitas dan rasa itu 1,00 dibagi dengan 1,39 hasilnya 0,72. Yang keenam itu baris kualitas dan rasa dengan kolom kebersihan tempat yaitu 7,00 dibagi dengan 8,14 menghasilkan 0,86. Yang ketujuh adalah baris kebersihan tempat dengan kolom harga diperoleh 4,00 dibagi dengan 9,00 hasilnya 0,44. Yang kedelapan adalah baris kebersihan tempat dengan kolom kualitas rasa diperoleh 0,14 dibagi dengan 1,39 hasilnya adalah 0,1. Dan yang terakhir adalah baris kebersihan tempat dengan kolom kebersihan tempat diperoleh 1,0 dibagi dengan 8,14 menghasilkan 0,12. Nah, untuk selanjutnya nah, ini merupakan tabel hasil perhitungan yang dilakukan di slide sebelumnya, yaitu hasilnya dengan ini dan juga jumlah kolom harga yaitu 1, jumlah kolom kualitas dan rasa itu 1, dan jumlah kebersihan tempat adalah 1. Nah, selanjutnya kita cari nilai vektor eigen yang dinormalisasikan. Nah, caranya itu kita menjumlahkan baris harga dan membagi dengan jumlah kolomnya. Yang untuk baris harga itu dihitung 0,11 ditambah 0,18 ditambah 0,2 dibagi dengan 3, yaitu sebanyak jumlah kolomnya menghasilkan 0,10. Nah, untuk baris kualitas dan rasa itu dihitung dari 0,44 ditambah 0,72 ditambah dengan 0,86 dibagi dengan 3 menghasilkan 0,67. Nah, yang untuk baris kebersihan tempat diperoleh 0,44 ditambah dengan 0,1 ditambah 0,12 dibagi dengan 3 hasilnya 0,22. Nah, selanjutnya ini merupakan tabel hasil akhir vektor eigen yang telah dinormalisasikan. Nah, jadi tadi untuk kolom harga itu kan jumlahnya 1, kolom kualitas dan rasa juga 1, kolom kebersihan tempat 1. Itu adalah nilai eigennya. Nah, sedangkan vektor eigennya itu adalah jumlah dari rata-rata baris harga, baris kualitas dan rasa, dan juga kebersihan tempat. Nah, hasil dari rataan itu juga jika dijumlahkan hasilnya juga 1. Nah, next. Dari tabel vektor eigen yang dinormalisasikan sebelumnya, ini dapat kita dapatkan hasil, yaitu yang pertama, kriteria kualitas dan rasa itu merupakan kriteria yang paling dominan dengan W kualitas dan rasa adalah 0,67 atau 67%. Nah, yang kedua yaitu faktor penentu. Yang kedua itu adalah kebersihan tempat yang memiliki bobot 22%. Dan yang ketiga adalah faktor penentu terakhir adalah harga dari makanan dan atau minuman yang dijual pada kios tersebut memiliki bobot 10%. Dan selanjutnya untuk kesimpulan akhirnya yaitu dalam kesimpulan ini kita akan menjawab rumusan masalah yang telah kita ambil di awal tadi, yaitu yang pertama
analisis menggunakan nilai dan juga vektor eigen ini secara efektif membantu menentukan prioritas faktor pemilihan kios di kantin FMIPA Universitas Negeri Malang. Nah, pendekatan ini memungkinkan identifikasi faktor dominan melalui bobot seperti harga, kualitas dan rasa, serta kebersihan tempat. Nah, ini menghasilkan bobot prioritas yang objektif dari matriks perbandingan perpasangan hingga penentuan nilai vektor eigen. Nah, yang kedua ini, hasil analisis ini menunjukkan kualitas dan rasa adalah faktor paling dominan dengan bobot 67%. Nah, ini mengindikasikan bahwa kualitas dan juga rasa ini adalah prioritas utama mahasiswa dalam memilih kios di kantin FMIPA UM. Nah, kebersihan tempat ini menjadi faktor penentu kedua dengan bobot 22%. Dan juga yang terakhir adalah harga yang memiliki bobot terendah yaitu 10%. Kesimpulan ketiga yaitu oleh karena itu, rekomendasi pemilihan kios yang valid dan efektif adalah kios yang menawarkan kualitas dan juga rasa unggul, kebersihan terjamin, dan juga harga kompetitif. Nah, prioritas ini mencerminkan bahwa preferensi mahasiswa itu memberikan dasar informatif untuk pengelolaan kantin dan juga konsumen. Sekian presentasi penelitian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.